Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dulu Piramawati. Di sini saya akan menjelaskan terkait basic pemasaran digital. Ya. Ini hanya masih basic ya. Paling tidak kita mengetahui beberapa tools untuk pemasaran digital. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait SEO dan SEM ya. SEO itu Search Engine Optimization, sedangkan SEM itu Search Engine Marketing. Nah, sama-sama ingin mengoptimasi peran dari search engine. Tetapi kalau SEO itu lebih ke apa namanya, lebih usaha perusahaan sendiri untuk meningkatkan apa namanya kapasitas dari search engine, sedangkan SEM itu kita melibatkan pihak ketiga untuk sebagai apa istilahnya manajer ya untuk pemasaran digital kita sehingga lebih berbayar untuk yang SEM. Gitu ya. Jadi effortnya itu kalau SEM itu lebih besar ke biayanya, sedangkan untuk SEO itu lebih ke waktu dan usaha internal perusahaan. Oke, search engine itu apa? Search engine itu mesin pencari ya. Apa fungsinya mesin pencari? Yakni apa, membantu kita untuk mencari ke, apapun kebutuhan kita, ya itu search engine. Search engine itu ada banyak, ada Google, ada Yahoo, ada Bing, ada Baidu dan yang lainnya ya. Yang paling banyak digunakan itu Google ya saat ini ya. Yang paling besar itu Google. Nah, saya coba di sini misalnya kita ingin mencari tas wanita, gitu ya, tas wanita. Kecenderungannya untuk konsumen mencari sesuatu itu adalah mengklik ya website yang paling teratas ya, yang pada ranking pertama. Ya, kebanyakan seperti itu sehingga yang dimaksud dengan mengoptimasi peran search engine adalah bagaimana caranya agar website atau fitur dari produk perusahaan itu bisa ditampilkan pada ranking pertama di mesin pencarian. Manfaatnya apa? Ya manfaatnya tadi memperbesar traffic, kemudian memperluas apa ya pasar gitu ya. Jadi lebih banyak orang yang melihat, maka semakin banyak kemungkinan ya peluang konsumen untuk membeli produk kita. Itu. Jadi perusahaan itu mengusahakan agar websitenya itu berada di ranking paling atas. Itu SEO atau SEM. Ya, salah satu caranya adalah meningkatkan apa namanya peran kata kunci ya. Jadi kalau kalau banyak orang mencari misalnya kata kunci tas wanita gitu ya, maka kita sesuaikan judulnya atau setting kata kuncinya itu ke tas wanita. Nah, untuk sebenarnya ada tools untuk mengoptimalkan kata kunci itu salah satunya Google Trends ya. Google Trends. Ini bisa kalian praktekkan di rumah. Kalian cek Google Trends, kemudian kalian mau cari apa? Misalnya cari merajut ya. Kita cek. Kemudian kita bandingkan misalnya dengan keniting ya. Keniting sama ya dengan merajut. Dan ada lagi bahasanya crochet. Crochet. Nah, kita cek di sini hasilnya bagaimana. Karena saya klik di Indonesia juga bisa dunia juga bisa ya atau yang lain tuh bisa. Ya. Nah, di sini juga bisa diklik yang lain websitenya, kemudian waktunya dan yang lain. Kemudian ini kategorinya. Kalau misalnya tidak ada kategori ya all kategori. Nah, kemudian di sini dicek kalau misalnya di Indonesia itu banyak yang menggunakan istilah apa. Nah, kalau misalnya di Central Java ini kebanyakan merajut ya. Kemudian kalau di West Kalimantan kebanyakan keniting ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa mengoptimalkan kata kunci. Oke. Nah, kemudian ini bisa terlihat oh yang suka istilah crochet di mana gitu ya. Itu target pasar kalian di mana? Kalau misal target pasar kalian di Jawa, ini kebanyakan menggunakan
kata merajut ya. Nah, itu tergantung apa pangsa pasar kalian di mana. Target pasar ya, target pasar kalian yang di mana. Oke, lanjut. Kemudian selain Google Trends, ada juga namanya SEMrush, tapi ini berbahaya. Lebih ke SEM. Ini SEMrush. Ini berbayar, free-nya hanya 2 kali. Sama tinggal memasukkan kata kunci. Nah, misalnya keywordnya merajut ini ya. Di sini sudah ada Indonesia. Oke, seperti ini. Sampai dia, oh, nggak lengkap karena saya sudah pernah menggunakan 2 kali ya. Saya tampilkan hasil punya saya. Ini pakai SEMrush. Nah, seperti ini lengkapnya. Itu sampai ada keyword difficulty-nya, kemudian global volume-nya. Itu kalau merajut lebih banyak di Indonesia sebanyak 3,6K. Kemudian sampai keyword variation-nya. Kemudian eh, URL ya, website yang menggunakan kata merajut banyak itu di mana. Ini. Nah, ternyata kalau merajut itu kebanyakan mereka membuat konten edukatif terkait merajut ya. Bukan menjual produk merajut yang paling banyak dicari. Oke, itu SEMrush. Kemudian selain eh, SEO dan SEM, ada juga kita bisa meningkatkan apa namanya, sorry, selain kata kunci ya, selain kata kunci itu juga kita bisa meningkatkan kapasitas kita melalui konten-konten evergreen ya, sehingga kalau banyak yang ngeklik apa namanya website kita, maka nanti website kita akan ada di ranking paling pertama. Nah, contoh ya. Konten evergreen itu apa? Konten evergreen itu konten yang tidak mudah kadaluarsa ya. Eh, Kalau misalnya berita-berita itu mudah kadaluarsa. Misal kalau kalian menangi koran cetak ya, itu biasanya koran cetak pagi dengan siang itu harganya berbeda. Lebih murah yang pagi. Sorry, lebih murah yang siang daripada yang pagi hari. Karena orang menganggap bahwa koran di siang hari itu sudah kadaluarsa. Sama dengan kita, ketika kita bikin konten, itu eh, apa namanya buat konten-konten yang evergreen. Biasanya konten-konten edukasi itu yang evergreen ya, sehingga banyak orang yang tertarik ke website, masuk ke website kita gitu. Konten-konten edukasi ya. Baru kemudian kita tambahkan iklan atau misalnya tambahkan produk kita gitu ya, itu bisa. Itu ya. Jadi kita membuat konten-konten yang evergreen. Oke. Kemudian ada juga kalau Canva ini terkait dengan poster ya, poster yang kita buat, saya pikir kalian sudah familiar dengan Canva, bisa membuat poster, bisa membuat video, atau yang lainnya. Kemudian ada Google Business Profile, ini juga meningkatkan performa website kita ya. Google Business Profile ini menampilkan profil bisnis kita. Ini mudah, kalian bisa mengakses coba di rumah. Kalau misalnya kalian punya produk, kalian masukkan ke sini. Nah, tinggal klik kelola sekarang, kalian isi form-formnya. Form-formnya itu terkait informasi bisnis kalian, ya. Nah, ini saya sudah punya terkait bisnis merajut ya. Ini handle project. Jadi di Google Business Profile itu akan ditampilkan Google seperti ini, handle project, kemudian akan ditampilkan profil bisnis kalian sampai arah situs webnya ya, kemudian yang lainnya juga. Kemudian map, kemudian telepon, alamat, dan yang lainnya.
Nah, ini kalau misalnya perusahaan itu apa namanya akan berpengaruh pada kepercayaan pelanggan. Kalau misalnya eh, informasi terkait perusahaan itu jelas, ya. Karena sekarang banyak penipuan ya, perusahaan nggak jelas, kemudian menjual apa nggak jelas, akhirnya nipu, gitu. Itu banyak. Jadi ini menambah kepercayaan pelanggan. Di sini juga ada review dari pelanggan juga ya. Jadi di sini bisa misalnya ada konsumen kalian datang, kemudian minta mereka untuk mereview produk kalian di Google Business Profile. Itu juga bisa. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada juga konektivitas antara Instagram dan Facebook. Ya. Ini kebetulan sama-sama perusahaan Meta, jadi mereka ada fitur untuk konektivitas antara Instagram dan Facebook. Konektivitas ini dimaksudkan ketika kalian posting di Instagram, maka tinggal ngetik fitur di Instagram ada pertanyaan, apakah akan juga diposting di Facebook gitu ya. Maka akan otomatis terposting juga di Facebook dengan konten yang sama. Jadi tidak perlu membuat dua konten yang berbeda. Contohnya di sini, ini saya buat di Instagram, kemudian ini tampilan di Facebook, ini sama, yaitu konektivitas. Fungsinya apa? Fungsinya kita ingin menjangkau pasar yang lebih luas lagi, gitu ya. Kalau misalnya kita share di medsos yang banyak, yang berbeda, itu segmen pasarnya kan berbeda antara medsos satu dengan yang lain. Nah, sehingga bisa menjangkau banyak pelanggan ya. Itu fungsinya. Kemudian base hashtag. Base hashtag itu untuk melihat hashtag apa yang lagi ngetrend saat ini. Tinggal kalian masuk ke halamannya base hashtag, ya, kemudian klik base hashtag, kemudian apa yang mau dicari, merajut. Ini akan muncul hashtag yang lagi populer terkait merajut. Tinggal kalian copy, bisa kalian masukkan ke Instagram. Ya, seperti ini punya saya. Nah, ini misalnya, ini caption, di bawahnya tinggal di paste dari base hashtag. Fungsinya apa? Sama untuk meraih apa namanya konsumen lebih banyak lagi. Gitu ya. Kemudian satu lagi copywriting ya. Ini terkait Kompasiana ya. Saya contohkan Kompasiana. Kalau ada yang suka menulis, kalian coba menulis di Kompasiana. Bahasannya yang ringan saja, tidak perlu yang apa namanya, nggak perlu yang terlalu berat gitu ya. Nah, ini saya pernah menulis dan Kompasiana menyediakan monetis ya. Ketika kita banyak menulis ataupun nanti tulisan kita banyak dikunjungi, itu kita akan istilahnya dikasih uang gitu ya. Melalui dikasih penghasilan lah istilahnya melalui Google ini GoPay ya. Jadi waktu waktu awal itu diminta akun GoPay kita. Sehingga kalau misalnya ada pemasukan itu bisa langsung terkirim ke akun kita, akun GoPay kita. Oke, nah ciri-cirinya Kompasiana mereka hanya menulis konten edukasi ya, bukan bukan promosi dari produk kalian. Nanti juga akan ada verifikasi dari pihak Kompasiana apakah konten kalian sesuai dengan template atau gaya selingkuhnya Kompas. Demikian untuk basic pemasaran digital. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.